Halo Sobat PMI, jumpa lagi dengan saya Vindra di acara Bisik, Bincang, Asik. Tentunya hanya di channel YouTube PMI Kota Semarang. Jangan lupa like, follow, comment, and subscribe ya. Nah Sobat PMI, sekarang kita sudah memasuki akhir puasa Ramadan nih. Tentunya mungkin ada rasa sedih ya di hati kita karena Ramadan akan segera pergi. Tapi kita juga akan berbahagia karena Lebaran akan segera datang. Lebaran atau Idul Fitri ini merupakan hari kemenangan bagi umat muslim di seluruh dunia, di mana kita sudah selesai atau sudah berakhir melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Lebaran ini juga bisa menjadi momentum bagi kita untuk berkumpul, bertemu dengan sanak saudara dan juga teman-teman semua. Di momen inilah tersaji banyak sekali hidangan yang tentunya sangat lezat dan menggugah selera. Ada opor ayam, ada rendang, ada kue-kue kering, aneka biskuit, dan juga minuman manis lainnya. Karena banyaknya makanan yang tersaji itulah, kita jadi acap kali nih abai terhadap kesehatan kita. Oke, bersama kita saat ini telah hadir Dr. Nevi Seftaviani, atau kita biasa panggil dengan Dr. Nevi. Beliau adalah Kepala Pelayanan Donor di Unit Donor Darah PMI Kota Semarang. Kita sambut ya. Selamat siang Dr. Nevi. Selamat siang Mbak Vindra. Iya, apa kabar nih dok hari ini? Alhamdulillah baik. Akhir puasa Ramadan, masih puasa kan dok? Alhamdulillah masih. Sudah bolong apa nih? Oh, kasih tahu nggak ya? Gitu. Kalau saya belum banyak. Iya. Nah, kita bicara tentang besok kan kita sudah mulai Lebaran nih, sudah akan memasuki Lebaran nih dok. Kira-kira kalau Lebaran kan biasanya tersaji banyak makanan ya. Ada macam-macam tuh yang sangat menggugah selera. Duh, jadi kebayang nih dok, udah banyak makanan di meja. Nah, kemudian biasanya masalah kesehatan apa aja nih dok yang sering muncul atau sering datang ketika puasa sudah berlalu? Oke, masalah kesehatan yang sering muncul ketika Lebaran ya, itu biasanya yang berhubungan dengan pencernaan. Ya, seperti ada yang mengeluhkan nyeri perut, diare, mual muntah juga ada. Ada juga yang juga mengeluhkan selain pencernaan ya, tentang pusing ya, tensinya naik, terus ternyata setelah dicek kolesterolnya naik, dan seperti itulah berhubungan. Tapi pusingnya bukan karena aduh uangnya udah habis nih THR-nya udah cepet banget ya lewatnya, ditunggu-tunggunya lama, lewatnya sebentar aja, nggak karena itu ya dok ya? Ya bisa jadi sih. Oh, bisa jadi. Faktor komorbid. Faktor komorbid. Oke, berarti tadi kebanyakan mungkin masalah yang berkaitan dengan perut dan pencernaan ya dok ya. Kalau gitu kira-kira apa dok yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau mencegah supaya hal-hal tersebut tidak terjadi? Oke, untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan tersebut, yang pertama, yang pasti itu ketika harus tahan godaan ketika banyak hidangan tersedia di meja aja. Oh, bukan hanya menahan godaan dari setan ya dok, tapi juga menahan godaan terhadap makanan. Oke. Iya, jadi memang ketika kita akan makan, kita harus sudah bilang ke diri kita, jangan makan banyak-banyak ya. Jadi memang harus diatur pola makannya. Kemudian yang kedua, juga perbanyak konsumsi air putih ya. Kemudian yang ketiga itu istirahat tetap harus cukup. Seperti itu juga. Kemudian yang keempat, yang nggak kalah penting ya, tetap harus jaga daya tahan tubuh kita. Oke, berarti intinya bagaimana kita sadar terhadap diri kita sendiri ya dok ya. Kalau misalnya makan yang terlalu banyak itu biasanya efeknya bagaimana dok ke tubuh kita? Oke, untuk efek makan terlalu banyak, yang pertama ketika makanan itu masuk ke perut ya otomatis kalau terlalu banyak perut kita nggak nyaman ya. Bisa jadi malah timbul muntah seperti tadi itu, atau mungkin juga yang kedua perasaan jadi pusing karena perutnya terlalu begah gitu kan, bisa menimbulkan pusing karena ketidaknyamanan di perut seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah makanan itu terserap di usus, dilihat kalau memang makanan itu mengandung banyak yang lemak seperti itu, otomatis kolesterol akan naik ya. Kalau selain lemak juga mengandung banyak garam, otomatis akan menaikkan tekanan darah atau tensi.
seperti itu. Kemudian kalau makanan yang dimakan itu ternyata mengandung tadi lemak juga atau juga mungkin pedas ya, seperti itu akan bisa mengiritasi lambung. Jadi bisa timbul selain nyeri perut juga bisa timbul diare seperti itu. Tapi apakah keluhan-keluhan tersebut itu tadi yang Dokter Nevi sebutkan itu sebelumnya sudah kita derita dulu, kemudian kayak diperparah dengan pola makan kita setelah Lebaran, atau tiba-tiba nih, jadi sebelumnya kita tidak ada keluhan-keluhan semacam itu, tapi karena Lebaran kan mungkin kita khilaf ya dok. Saya sendiri juga seringnya seperti itu. Jadi yang tadinya habis puasa menahan makan, menahan minum, menahan hawa nafsu. Tapi karena merasa saat ini sudah Lebaran, sudah tidak lagi puasa, kita jadi kalap nih, apalagi makanan banyak. Nah itu biasanya memang sudah kita derita sebelumnya dan diperparah dengan pola makan yang setelah Lebaran atau muncul mendadak? Bisa juga memang sudah ada faktor resiko sebelumnya ya, mungkin memang ada riwayat sakit MAS seperti itu. Ada juga yang bisa timbul karena saking makan banyak itu kayak terlalu pedas gitu kan, bisa juga bikin perut iritasi. Ya, iritasi seperti bisa diare seperti itu. Karena diare itu kan tidak perlu ada faktor risiko sebelumnya ya, jadi ketika ada pencetus langsung bisa terjadi diare. Nah tuh Sobat PMI, berarti intinya bagaimana kita mengontrol atau menahan diri itu walaupun nggak puasa tetap diperlukan ya dok ya tentunya ya. Kemudian dok, tadi kan berarti ada pola makan, kemudian ada juga minum ya dok ya. Nah kalau dari pola minum sendiri sebaiknya bagaimana dok? Ya pola minum sebenarnya kita harus memang cukup cairan itu sekitar 2 liter per hari ya. 2 liter itu berarti berapa gelas ya kalau kita asumsikan? 2 liter itu berarti sekitar 200 ya kalau satu gelas itu berarti ya 10 kali. 10, oh oke 10. Nah, tapi sebenarnya harus diperhatikan juga ya cairan apa yang masuk ya. Lebih baik sih memang air putih ya, karena memang itu air putih itu kan dia netral ya, tidak mengandung zat-zat yang lain seperti zat perwarna ataupun pemanis tambahan ya seperti itu. Tapi tidak memungkiri juga kita juga butuh minuman manis seperti itu. Tapi memang diutamakan lebih baik air putih ya. Kenapa memang lebih baik air putih? Karena kalau kita konsumsi air manis atau mungkin ya air manis ya, air manis sirup, kemudian mungkin yang manis-manis itu berlebihan. Saya manis loh dok. Oke, siap. Beda ya. Beda ya dok. Ini yang bisa diminum. Oke. Itu bisa juga mempengaruhi kesehatan kita. Contohnya bisa memperparah ya, kalau seumpama seorang itu sudah punya riwayat diabetes akan memperparah penyakit gulanya seperti itu. Gulanya akan cenderung naik. Kemudian kalau seumpama tidak punya riwayat diabetes, nah itu bisa juga menjadi faktor resiko untuk obesitas seperti itu. Padahal kan kalau Lebaran minuman-minuman yang berwarna itu, aduh ya Allah, menggugah selera sekali itu dok. Iya betul sekali. Karena itulah setelah Lebaran banyak juga berat badan langsung naik ya. Berarti bukan Lebaran tapi lebaran ya dok ya. Jadi melebar gitu, bukan Lebaran. Oke dok. Kemudian tadi ada beberapa tips selanjutnya atau faktor-faktor yang perlu kita perhatikan setelah Lebaran, yaitu salah satunya pola tidur juga ya dok tadi ya kayaknya ya. Nah kira-kira sebelum dan sesudah puasa itu kira-kira sebaiknya bagaimana dok? Jadi misalnya kalau puasa kan memang cenderung kita kurang tidur ya dok ya, karena kita ingin memperbanyak ibadah, kemudian juga kita harus bangun lebih pagi untuk sahur, kemudian sementara pekerjaan juga tidak berhenti atau tidak libur ya dok ya. Nah bagaimana sebaiknya setelah Lebaran itu dok? Baik, sebenarnya sama aja ya. Oh sama aja. Sama aja, sebenarnya sama aja. Jadi memang tergantung kebutuhan kita masing-masing. Ada tipe orang yang dia tidurnya memang singkat, sekitar mungkin 6 jam udah cukup ya. Ada juga memang orang yang dia tipenya long sleeper. Jadi dia tidurnya memang butuh waktu lama, sekitar 8 jam atau lebih. Sebenarnya sama aja, tidak berkurang. Seperti itu. Yang penting berkualitas tidurnya seperti itu. Tidur yang berkualitas itu berarti artinya tidur yang ya, ketika kita bangun rasanya seger. Itu berkualitas. Wah, kalau saya tuh tidur mikirnya anak saya sudah
makan belum ya, ini apa, banyak itu berarti nggak Oh, berkualitas iya. ya dok ya. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu, penyakit ibu-ibu pada umumnya ya dok ya. Kemudian kalau terlalu banyak tidur juga itu biasanya ada efek tersendiri dok mungkin bagi tubuh kita. Oke, Oversleep gitu. Oversleep. Oke, sebenarnya oversleep itu lebih ke apa ya? Kalau untuk medis sih sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya, kecuali memang dia benar-benar oversleep dan dia malas beraktivitas, otomatis nanti bisa bikin obesitas seperti itu. Obesitasnya jangan lihat ke sini. Oh iya, terus saya kemana? Kemudian dok, apakah kegiatan berolahraga itu juga merupakan salah satu faktor yang perlu untuk kita perhatikan dok supaya terhindar nih dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa datang pasca Lebaran karena banyaknya konsumsi makanan yang mungkin kurang bisa kita kontrol itu tadi. Iya, betul. Olahraga juga jangan sampai lupa karena memang itu bisa menambah kesehatan tubuh kita ya, seperti itu. Olahraga sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan ekstrim ya, seperti lari maraton atau mungkin. Kalau saya sudah nggak mau. Oke, baik. Yang penting dia rutin ya, rutin minimal seminggu ya 3 kali, kemudian 1 kali olahraga itu durasinya sekitar 30 menitan itu sebenarnya sudah cukup ya. Jadi memang ritmis teratur seperti itu. Jadi tidak perlu olahraga yang berat ya dok ya? Iya, tidak perlu. Tapi yang penting continue atau rutin untuk dilakukan gitu ya dok ya? Kalau dokter sendiri olahraga nggak dok? Iya, olahraga lah. Alhamdulillah, saya tidak. Oke dok, kemudian kita sudah bicara tentang bagaimana menjaga kesehatan setelah Lebaran ini nanti. Nah, terkait dengan bagaimana kita menjaga kesehatan, tentunya ini harus kita lakukan sebagai seseorang yang rutin mendonorkan darah. Nah, kan Dr. Nevi sebagai Kepala Pelayanan Donor nih di Unit Donor Darah PMI Kota Semarang. Kira-kira saat ini stok darah di PMI Kota Semarang menjelang Lebaran ini bagaimana dok? Apakah aman atau mungkin ada kurang atau bagaimana? Oke, kalau stok darah menjelang Lebaran ini ya, itu bisa dikatakan mepet seperti itu. Jadi ada tapi menipis ya. Jadi kebutuhan hari ini itu stok darah yang kita dapat hari ini itu hanya untuk hari ini aja. Jadi tidak bisa sampai stok darah 3 hari ke depan dan selanjutnya nggak bisa. Karena memang pendapatan donor kita selama Ramadan ini memang menipis. Biasanya kita bisa sampai 200-an donor ya per hari. Tapi ini selama Ramadan 150 aja, ya rata-rata per hari. Tapi dengan stok darah yang mengalami penurunan itu, untuk pelayanan permintaan darah sendiri masih tetap bisa ya dok ya? Bisa, masih aman seperti itu. Oh gitu. Memang saya pernah membaca, sepengetahuan saya stok darah yang aman adalah stok darah yang bisa memenuhi atau bisa menjadi persediaan untuk 3-5 hari ke depan ya dok ya? Betul. Berarti kalau saat ini, hari ini hanya untuk hari ini saja. Betul. Oke, nah Sobat PMI, jangan lupa nih tetap donor darah ya, karena stok darah di PMI mengalami sedikit penurunan gitu ya dok ya. Kemudian masih tetap di acara Bisik, Bincang, Asik. Nah dok, kira-kira strategi apa aja nih yang diterapkan oleh PMI Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut? Jadi mungkin ada strategi atau trik-trik khusus gitu dok? Oke, baik, untuk strategi ya yang kita coba lakukan ya untuk tetap menarik donor ya, gitu. Yang pertama kita tetap sosialisasi ke donor gitu ya, bahwa donor selama bulan puasa itu masih boleh ya, tidak membatalkan puasa, malah menambah pahala karena dilakukan di bulan puasa. Kemudian yang kedua, kita memberikan tips dan trik donor saat puasa itu baiknya bagaimana dan kapan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita buka pelayanan donor ya di gedung PMI Kota Semarang itu selama 24 jam. Jadi ya teman-teman donor yang mau datang, mungkin kalau siang dia takut batal atau mungkin takut pingsan ya karena donor saat puasa, itu bisa datang malam hari. Silahkan ya, kita layani selama 24 jam. Selama Ramadan sampai nanti tanggal 30 April kita masih buka 24 jam. Kemudian kita coba narik donor ya dengan cara memberikan tambahan
menu donor ya, seperti tambahan sembako seperti beras ataupun minyak ya, dengan harapan lebih banyak donor yang tertarik untuk donor saat puasa seperti itu. Kemudian nanti kita juga akan mengadakan event donor ya menjelang Lebaran nanti ya, karena biasanya selama Lebaran itu stok kita lebih menipis ya, karena donor sudah pada mudik ya. Jadi, aduh, yang donor udah sedikit banget seperti itu. Jadi nanti, insya Allah minggu ini kita akan mengadakan event donor dengan memberikan tambahan menu donor ya. Selain sembako juga ada yang lain seperti itu. Wah, menarik sekali nih Sobat PMI. Jadi nggak ada ruginya ya dok ya untuk kita tetap menyempatkan diri untuk donor darah di Unit Donor Darah PMI Kota Semarang. Ada tambahan menu donor, ada juga mungkin tambahan souvenir ya dok ya selain itu ya. Wow. Kemudian dok, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kira-kira stok darah saat ini bagaimana dok? Relatif lebih amankah untuk kita mempersiapkan tinggal 2-3 hari lagi nih kita ke Lebaran nih? Gimana dok? Jadi sebenarnya sama ya, karena Ramadan itu memang cenderung biasanya kita turun jumlah donornya. Cuma alhamdulillah kita untuk tahun ini bisa lebih memanage pengeluaran darah ke pasien seperti itu ya. Iya, kita bisa manage pendapatan donor kita karena kita memang lebih menggencarkan sosialisasi kepada koordinator donor juga dan juga para donor untuk tetap mau donor saat puasa seperti itu sih. Nah, asik banget nih obrolan kita siang hari ini. Hari ini kita sudah ngomongin tentang bagaimana tips atau trik menjaga kesehatan supaya kita tidak menjadi sakit setelah Lebaran karena banyaknya makanan yang tersaji. Jadi kita tetap bisa menahan diri, tidak lupa diri gitu ya, dan juga tidak abai terhadap kesehatan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tetap donor darah. Kemudian dok, untuk closing statement nih dok, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk Sobat PMI di rumah nih, kira-kira apa nih yang akan menjadi closing statement kita pada obrolan siang hari ini? Oke. Halo Sobat PMI, sebentar lagi kita Lebaran nih. Ya, Lebaran memang menjadi masa-masanya kita untuk bermaaf-maafan ya, untuk mudik dan sebagainya. Tetapi jangan lupa ya, kalau sudah saatnya donor, tetap donor ya di PMI Kota Semarang karena permintaan darah tetap banyak ya. Oke, mari donor. Nah, Sobat PMI, itu tadi obrolan kita bersama Dr. Nevi Septaviani, Kepala Bagian Pelayanan Donor di Unit Donor Darah PMI Kota Semarang. Cukup sekian obrolan kita pada hari ini. Tetap di Bisik Bincang Asik.